Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah tak ada yang mustahil bagi Allah. Terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ayat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menjadi pesimis, kurang percaya, atau bahkan hilang rasa percaya kita, hilang iman kita kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, dengan situasi yang sungguh berat, dengan keadaan, dengan perkara-perkara yang kita pandang sebagai beban yang begitu luar biasa besar dan beratnya, dan mustahil untuk kita mampu menyelesaikannya, untuk kita mampu mengatasinya. Bapak yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan orang-orang Kristen mula-mula saat itu, para rasul dan juga para pengikut Kristus yang disebut sebagai orang-orang Kristen saat itu menghadapi situasi yang sangat sulit berkaitan dengan iman mereka, saudaraku. Mereka menghadapi masa-masa suram, masa-masa kelam dalam perjalanan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dianggap sesat, mereka dikejar-kejar, dianiaya, bahkan tidak sedikit mereka yang dibunuh, saudara. Tampilnya seorang anak muda yang cerdas, yang menguasai ilmu agama Yahudi. Dia pemimpin muda yang luar biasa. Terlebih dia mendapatkan dukungan dari para pemimpin Yahudi, yaitu Saulus. Telah membuat para pengikut Kristus, orang-orang Kristen saat itu, dihantui oleh kecemasan, dihantui oleh ketakutan. Mereka harus lari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka, saudara. Situasi semakin sulit bagi orang-orang Kristen saat itu. Dan sepertinya hanya menunggu waktu saja kekristenan akan hancur, saudara. Bapak yang dikasihi Tuhan, Saulus dengan dukungan para pemimpin Yahudi semakin keras, semakin ganas, semakin kejam terhadap para pengikut Kristus, terhadap orang-orang Kristen. Tetapi ketika situasi sepertinya mendukung kelaliman, mendukung ketidakbenaran, mendukung ketidakadilan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bertindak tepat pada waktunya. Di puncak segala kemarahan, di puncak segala kebohongan, di puncak segala kesombongan Saulus untuk menganiaya, untuk membinasakan orang-orang Kristen saat itu, Tuhan tunjukkan kuasanya, Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada Saulus. Tuhan tangkap Saulus, Tuhan tunjukkan kemuliaannya, Tuhan tunjukkan kebenarannya, sekaligus Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada Saulus. Tuhan tangkap Saulus, tetapi sekaligus Tuhan jadikan Saulus miliknya, rasulnya. Sungguh sangat luar biasa, saudaraku. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ternyata ia hanyalah segumpal debu di hadapan Allah, saudara. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti Tuhan Allah mengubah Saulus dari orang yang benci, dari orang yang memusuhi,
dari orang yang ingin membinasakan umat Kristen, umat Tuhan, diubah oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pengikutnya yang setia, sebagai rasulnya, bahkan sebagai pekabar Injil yang luar biasa, saudaraku. Demikian pula halnya dengan segala persoalan, segala pergumulan, segala masalah yang terjadi pada kita semua umat Tuhan, saudara. Baik yang terjadi pada gereja, tempat di mana kita boleh melayani Tuhan, tempat di mana kita boleh berbakti kepada Tuhan, maupun pekerjaan kita, bisnis kita, anak-anak kita, keluarga kita, atau pasangan hidup kita. Kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh ragu-ragu, atau bahkan hilang percaya kita, hilang keyakinan kita kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan yang menindih kita, pergumulan kita, masalah kita, walau itu terlalu besar, walau itu terlalu berat buat kita, tetapi ketahuilah, apapun masalahmu, apapun pergumulan, seberat apapun beban yang menindihmu, semua itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup mengubah segala sesuatu yang mustahil menurut kita, tetapi tiada mustahil bagi Allah. Allah sanggup, Allah mau, Allah hendak bermujizat bagimu. Percayalah dan terus berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan bermujizat atas Saulus, demikian pula Tuhan hendak bermujizat atas kita semuanya. Ingat saudaraku, tiada mustahil bagi Allah itu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun saudaraku. Bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.